Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberikan kenikmatan hidup, nikmat iman, juga nikmat Islam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, juga kepada kita yang insya Allah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi. Apa kabar nih kalian semua? Siswa-siswi kelas 7. Semoga dalam keadaan baik ya, dan tiada kurang suatu apapun. Insya Allah Pak Oki selalu doakan kalian semoga dimudahkan dalam pembelajaran IPA-nya. Kali ini kita akan belajar mengenai bab 2. Jangan lupa dibuka buku paketnya ya, agar kalian lebih jelas, lebih rinci melihatnya. Di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Materi IPA kelas 7 dibuat langsung oleh saya sendiri dan dari SMP Al-Islamiyah. Korelasi materi dengan ayat suci Al-Quran merujuk kepada Quran Surat Al-An'am ayat ke-141 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Shadaqallahul azim. Di sini korelasinya ada tanaman-tanaman yang terkait dengan materi kali ini. Tanaman itu termasuk makhluk hidup interaksi biotik, yaitu makhluk hidup biotik. Oke, langsung saja kepada tujuannya. Tujuan pembelajaran: setelah kalian menyimak video berikut, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian lingkungan, menyebutkan komponen-komponen yang terdapat pada lingkungan, juga menjelaskan bentuk-bentuk interaksi yang terjadi pada ekosistem. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan tercapai tujuannya ya. Bismillah. Pengertian lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan itu bisa lingkungan sekolah, bisa lingkungan rumah, dan lingkungan mana sajalah pokoknya. Yang jelas lingkungan itu di luar kita. Lebih jelasnya seperti ini. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai di luar individu. Di luar individu itu adalah di luar kita yang Poki sebutkan tadi. Itu artinya lingkungan. Dan segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Dinamis artinya berubah-ubah ya, tidak tetap. Itu lingkungan. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutupi kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Ini salah satu gambarnya. Misalkan ini adalah lingkungan yang dalam keadaan buruk, ini adalah lingkungan dalam keadaan yang sangat baik dan indah. Maka jaga lingkungan kalian agar tetap asri dan indah seperti ini. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Yaitu komponen biotik yang Pak Oki sebutkan tadi, seluruh makhluk hidup, baik hewan, baik tumbuhan, ataupun manusia termasuk ke dalam biotik. Terkaitkan dengan tanaman yang tadi berada dalam Quran Surat Al-An'am, ternyata tidak ada di dalam biotik, yaitu makhluk hidup jenis tumbuhan. Abiotik adalah segala jenis bentuk atau benda yang tidak hidup, ada air, tanah, udara, maupun cahaya. Ini salah satunya. Bio itu adalah life, A di sini ada without atau tanpa atau tidak hidup. Biotik itu hidup, abiotik itu tidak hidup. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup yang Poki jelaskan tadi, manusia, tumbuhan, dan lain-lain. Abiotik adalah yang tadi juga, air, tanah, udara, juga cahaya, itu abiotik.
Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. Nah, tempat hidup makhluk hidup itu disebut habitat. Ini aneka ragam makhluk hidup di dalam habitatnya. Dalam sebuah habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup, biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik. Ini biotik nih makhluk hidup, dan ini abiotik, tidak hidup ya. Lalu kepada pola interaksi dalam ekosistem. Jika kita mengamati bagian kecil ekosistem atau keseluruhan ekosistem yang luas, kita dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Apa nih interaksi? Ini interaksi semua nih. Ini interaksi antara komponen biotik, yang ini komponen biotik nih, dan komponen abiotik atau makhluk hidup tidak hidup, yang ini biotik dan ini abiotik, tumbuhan gitu ya. Selanjutnya, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Makan dan dimakan adalah waktu kelas 6 SD ya, rantai makanan. Rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan antara rumput dimakan oleh belalang dimakan katak dimakan ular dimakan ular. Seperti itulah rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan. Ada dua jenisnya, yang pertama jaring-jaring makanan, yang kedua ada piramida makanan. Hampir sama artinya, peristiwa makan dan dimakan, cuma berbeda bentuk antara piramida dan jaring-jaring makanan. Dan juga selain dari rantai makanan, bentuk hidup bersama yaitu simbiosis. Nah, simbiosis itu apa? Simbiosis adalah dua individu yang berbeda jenis tapi hidup berdampingan. Ada 3 macam simbiosis itu. Yang pertama mutualisme, yang kedua komensialisme, dan selanjutnya ada parasitisme. Itu arti dari simbiosis ketiganya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mutualisme itu adalah kedua jenis individu yang saling menguntungkan. Itu simbiosis mutualisme. Simbiosis komensialisme adalah di mana yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan individu yang lain atau yang satunya tidak mendapatkan keuntungan, juga tidak mendapatkan kerugian. Arti dari komensialisme. Berikutnya ada parasitisme. Parasitisme itu adalah ketika satu individu diuntungkan, yang satunya dirugikan, yaitu kutu dengan kulit manusia. Itu enak aja ngisep darah kita, sedangkan kita merasa kegatalan. Itu salah satu simbiosis parasitisme. Contoh dari mutualisme itu antara jamur dan akar pinus, di mana jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral. Lebih banyak airnya jika bersimbiosis dengan jamur. Seperti ini gambarnya, dan ini lebih rincinya di mana mutualisme itu terjadi. Ini salah satu contoh dari komensialisme, di mana pohon mangga dan tanaman anggrek. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa hidup di dalam pohon mangga, sedangkan pohon mangga itu tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan kerugian dari tanaman anggrek yang hidup pada tubuhnya. Ini komensialisme. Sedangkan parasitisme yang Poki jelaskan tadi, ini adalah rambut manusia, sedangkan ini adalah kutu yang diperbesar. Kutu menghisap darah kita sebagai makanannya, sedangkan kita dirugikan merasa gatal di dalam kepala. Itulah salah satu simbiosis parasitisme contohnya. Contoh yang lain di sini sudah disediakan oleh Poki. Komensialisme itu ikan badut dengan anemone. Nah, ini Finding Nemo, ini ikan badut nih. Parasitisme tumbuhan tali putri dengan inangnya, yang ini. Sedangkan saling menguntungkan adalah lebah dengan bunga. Itu tadi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, pola ekosistem, rantai makanan, juga tentang lingkungan. Lingkungan adalah tempat hidup di luar individu, sedangkan habitat tempat hidup asal dari makhluk hidup tersebut. Nah, itu dari Poki. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas untuk kalian. Mohon maaf bila ada kalimat yang salah. Jangan lupa kerjakan ya soal-soalnya di Google Classroom, sering membaca buku paketnya, juga sering tonton videonya agar kalian mudah dipahami pelajarannya. Mohon maaf sekali lagi dari Poki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.